kepada Pastor Profesor Dr. Frans Maximus Suseno SJ, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Selamat malam, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman dalam Tuhan. Saya memilih tema jatuh ke tangan Tuhan, bagaimana menghadapinya. Barangkali karena saya sendiri udah berumur 86 tahun, jadi bisa setiap saat jatuh ke tangan Tuhan. Dan pertanyaan yang mau saya bicarakan adalah pertanyaan saya juga. Saya mau bicara tentang kematian. Tentu kita hidup bukan untuk kematian, tetapi supaya dalam hidup ini kita bisa dengan bantuan rahmat Tuhan membuka diri kepada Tuhan. Tetapi kebukaan ini akan kesampaian pada saat kita akan mati. Barangkali menghadapi kematian, kita ada perasaan deg-degan. Saya kira itu normal. Kita tahu tidak tahu apa yang dialami, kita tentu tahu dari iman kita, dari kepercayaan kita, kita juga percaya. Tapi kecuali Tuhan Yesus, dan mungkin juga Lazarus, 2-3 orang lain, belum pernah ada yang kembali menceritakan. Jadi apa yang akan kita alami pada saat itu? Saya berpendapat, teman-teman, bahwa itu suatu saat yang berat dan amat indah. Dari sudut kita, itu kelihatan seperti Harry Potter dengan 2 temannya di stasiun Paddington. Mungkin Anda pernah melihat itu. Di stasiun itu, di peron, ada pilar beton yang sangat kuat, mantap berdiri. Dan demi keheranan, penumpang-penumpang yang ada di peron itu, Harry Potter, Weasley, dan temannya satu lagi, dengan jalan tegap masuk ke dalam pilar beton itu dan tertelan hilang. Itu kematian loh. Dalam kematian itu, yang mati itu hilang dari kita. Ada yang bicara mengenai pengalaman near death experiences. Itu juga menarik, tapi menurut saya itu berarti near death, jadi belum kesampaian. Dalam kematian, kita tertelan di dalam tiang beton. Orang-orang melihat, mana ini Harry Potter itu, apa masih ada? Tentu mereka yang suka dengan cerita Harry Potter itu tahu. Mereka mendarat lewat tiang itu di peron nomor 934, di mana lalu Hoogwaard Express berangkat ke tempat pelajaran mereka di Hoogwaarts. Kita kalau mati ke dalam, seperti di dalam jurang yang gelap. Tetapi yang boleh kita percayai, teman-teman, di dasar jurang yang gelap itu, kita jatuh ke dalam tangan Tuhan.
ada tangan Tuhan. Dan Tuhan itu kasih. Kita ditunggu. Ya, kita juga bahkan dipanggil. Yang kelihatan seperti kegelapan menjadi terang. Kalau kita ingin tahu bagaimana Tuhan menunggu kita, kita jangan melihat gambar-gambar yang banyak dulu dibikin. Saya kira yang pelukis itu senang melukis itu. Yesus sebagai hakim dengan tangan terangkat, terus kamu jangan masuk surga dan sebagainya. Tidak. Yesus sendiri menceritakan lain. Dalam bab 15 Lukas itu kisah mengenai Bapa yang baik. Kita tahu semua itu. Yang ada anaknya yang nakal, minta seluruh warisannya, lalu pergi berfoya-foya sampai duitnya habis. Akhirnya dia menyesal. Dia merasa, apalagi kena kelaparan, ya saya akan kembali saja. Mungkin Bapak saya masih mau mempekerjakan saya sebagai buruh. Bapak saya masih bisa makan. Dia kembali. Tetapi Bapak itu menunggu, melihatnya dari jauh, gembira, merangkul, menyembelih lembu yang gemuk untuk bersama-sama berpesta. Anakku yang hilang sudah kembali. Jadi kita boleh percaya, teman-teman. Saya juga percaya itu. Meski kita banyak yang tidak beres. Barangkali tidak seperti anak yang nakal itu, tapi banyak tidak beres. Kita ditunggu dalam kasih. Jadi yang pertama kita tidak perlu takut. Bertemu dengan Tuhan. Mungkin deg-degan ya, dari sudut kita deg-degan, takut. Tidak. Sekarang saya mau sedikit mencoba menceritakan atau menjelaskan yang barangkali kita hadapi. Tentu saja, kalau kita mati, cara hidup kita di dunia itu udah lewat. Misalnya juga tidak akan ada waktu seperti kita. Misalnya menunggu 5 menit sampai tua memberi perhatian. Macam itu, nggak ada 5 menit itu. 5 jam juga tidak, 5 hari juga tidak ada. Yang jelas, kalau kita lewat tiang beton itu menghilang dari keluarga kita dan lain-lain, kita berhadapan dengan Tuhan. Itulah pertama kali kita betul-betul berhadapan dengan Tuhan. Mari kita tanya, Tuhan itu siapa? Tentu banyak sekali bisa dan perlu dikatakan. Tapi pada saat itu, 3 ciri Tuhan akan menentukan apa yang kita alami. Tuhan itu kebenaran, Tuhan itu keadilan, dan Tuhan itu kasih. Tuhan itu kebenaran. Itu teman-teman sudah pasti
bagi kita juga berat. Mengapa? Berhadapan dengan Tuhan, kita akan berhadapan dengan kebenaran kita sendiri. Atau dengan kata lain, kita akan menjadi transparan seluruhnya. Transparan berarti apa? Tembus mata. Seluruh hidup kita menjadi terbuka. Apapun yang kita sapu ke bawah karpet akan kelihatan. Apapun yang kita sembunyikan, sepertinya udah kita lupakan. Segala hal yang tidak enak, kepicikan, iri hati, dendam, dan segala macam, kita melihat diri kita dengan itu. Jadi apapun yang kita sembunyikan akan kelihatan. Karena itu teman-teman, tentu kita akan merasa teramat malu. Sekarang saja kalau kita ketahuan hal-hal yang tidak kita sukai, kita merasa malu, apalagi di hadapan Tuhan. Nah, saya mau sedikit menjelaskan itu yang sebetulnya dimaksud dengan api penyucian. Api penyucian itu bukan sebuah tempat dan juga bukan api. Apalagi kita tidak lagi punya tubuh yang bisa merasakan api. Dan gereja tidak pernah mengajarkan itu. Api penyucian itu perasaan malu amat dalam berhadapan dengan Tuhan. Saya kira tidak perlu saya jelaskan terlalu, kita bisa mengikuti. Kalau kita jujur, kita tahu. Juga kalau kita misalnya tidak membunuh orang, jadi saya misalnya belum pernah membunuh orang. Bukan api. Tetapi ada banyak yang tidak beres. Dan karena itu kita akan merasa malu. Tapi lalu terjadi sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Kita malu terhadapan Tuhan, dan Tuhan itu kasih. Katakan saja seperti anak yang ketahuan sesuatu oleh ibu yang betul mengasihinya. Bukan hanya kita tidak akan takut, melainkan kita tahu dalam pandangan Tuhan semuanya menjadi baik. Seperti anak yang hilang itu kembali. Dia mengatakan kepada ayahnya, saya berdosa di hadapan Bapa dan surga dan seterusnya. Jawaban Bapa, dia dirangkul. Jadi rasa malu itu bukan rasa malu yang menghancurkan, melainkan rasa malu di mana kita tahu apa artinya jatuh ke tangan Tuhan. Itu tangan penuh kasih. Semuanya akan menjadi baik. Dalam arti ini itu situasi bisa disebut api. Kita merasa seperti terbakar karena rasa malu. Tetapi bukan suatu terbakar yang menghabiskan. Karena kita tahu Tuhan mengerti, Tuhan memaafkan. Jadi api penyucian tidak perlu dipikirkan sebagai tempat atau waktu. Tetapi sebagai kita yang tahu banyak tidak beres berhadapan dengan Tuhan.
Tuhan itu kebenaran, Tuhan itu juga keadilan. Itu sedikit berbeda. Keadilan itu suatu tuntutan yang kita tahu. Sebetulnya di dunia ini, di hidup kita, di masyarakat kita, keadilan itu mutlak. Ketidakadilan tidak bisa dibiarkan. Pada Tuhan juga berlaku. Perdamaian tidak mungkin di punggung para korban. Jadi macam Tuhan mengatakan, sudah sekarang kamu sesal dan masuk surga. Tidak. Ketidakadilan memang harus dibereskan. Bagaimana membereskan ketidakadilan? Ketidakadilan itu hanya bisa dibereskan apabila kita mengaku bersalah dan mohon maaf. Jadi mengaku bahwa kita tidak adil, mengaku bahwa kita merugikan orang, dan kita mohon maaf. Dan kita boleh mengharapkan bahwa mereka yang mengalami ketidakadilan dari kita juga akan memberikan maaf. Jadi dalam menghadap Tuhan sesudah kematian, keadilan harus ditegakkan, dan itu berarti kalau kita punya korban ketidakadilan kita harus mengakuinya. Jadi itu juga termasuk transparansi tadi. Kita akan tahu pada saat kita tidak adil. Semua itu akan terangkat. Api penyucian bisa bakar seperti api. Itu juga berarti teman-teman, ketidakadilan yang kita alami oleh Tuhan pun akan diangkat. Jadi jangan mengira Tuhan mengatakan lupakan bahwa kamu diperlakukan tidak adil sekarang kan di surga. Tidak demikian. Akan diakui. Bisa saja kita menjadi korban ketidakadilan. Dalam bentuk apapun ya, saya tidak tahu. Tetapi ketidakadilan itu akan diangkat. Tuhan akan mengatakan, aku tahu. Dan kita akan diberi kesempatan bertemu dengan mereka yang melakukan ketidakadilan terhadap kita. Dan kita dapat memaafkan mereka. Sebetulnya teman-teman itu mengenai ketidakadilan itu sudah dalam hidup ini. Ketidakadilan itu dibereskan. Ya bisa juga dengan pembayaran atau sebagainya, tapi ini tidak cukup. Dengan pengakuan bahwa kita tidak adil, dengan mohon maaf pada korban, dan korban memberikannya. Dan kalau korban memaafkan ketidakadilan, ketidakadilan itu teratasi. Jadi di hadapan Tuhan,
segala ketidakadilan akan terangkat juga. Apakah itu mungkin? Mengharapkan sesuatu seperti itu di dunia saya kira sulit. Tetapi kita berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan adalah kasih. Jadi yang memungkinkan kita baik, mengaku salah, dan misalnya mengaku Makan nasi apa makan aku tadi enggak merasa mau makan nasi, mau kentang. iya, mengaku diperlakukan dengan tidak adil maupun ketidakadilan yang kita terima itu dalam suasana di mana kita mengalami dengan sangat intensif kasih Tuhan. Itu memang ditulis dalam Injil, dalam surah pertama, Yohanes bab 4. Allah adalah kasih. Itu luar biasa. Teman-teman, Allah itu kasih. Kasih itu, kita tahu sedikit apa itu kasih. Kita manusia tidak mampu untuk kasih sepenuh-penuhnya, tapi kita tahu kasih itu kebaikan hati. Ada orang yang baik bahkan terhadap mereka yang menzoliminya, yang memperlakukannya dengan tidak adil dan sebagainya, meniksanya. Kasih pada Tuhan itu masih lebih, teman-teman. Itu kasih yang datang dari hati. Bahasa kita manusia, kasih juga emosional. Jadi contohnya ya Bapak yang baik itu. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami sendiri betul-betul mengasihi orang. Atau dikasihi orang. Sering itu pengalaman dalam keluarga. Terutama dari ibu. Anak bisa tahu berhadapan dengan ibu, semuanya menjadi baik. Jadi di hadapan Tuhan, kita merasa bahwa kita tidak mau dikutuk. Tuhan bukan sebagai hakim dengan timbangan mana yang lebih besar, kuat, yang baik atau yang buruk. Tidak. Ya kasih. Ya Tuhan mengasihi kita masing-masing sejak kita jadi. Sejak kita itu mulai dalam rahim ibu kita. Tidak pernah di luar pantauan kasih Tuhan. Kasih itu, pengalaman itu boleh kita harapkan mencairkan, melepaskan yang kaku, tegang, keras dalam diri kita. Kita akan mampu betul-betul menyesal. Kita juga akan menjadi mampu untuk memaafkan. Karena Tuhan mengasihi kita, kita dapat memaafkan pada orang lain. Jadi pengalaman dalam kematian ini, yang saya sebut api penyucian, ya berat tetapi pada dasarnya indah. Sekarang saya mau tanya, jadi kalau ini sudah terjadi, kita di surga itu rekonsiliasi sepenuhnya. Kasih.
Yesus sendiri menjelaskan surga dengan perumpamaan perjamuan. Ya juga di dalam dalam kisah mengenai Bapa yang baik Lukas 15. Kemudian mereka berpesta bersama. Perjamuan itu situasi di mana itu contoh, tentu di surga kita tidak akan duduk makan dan sebagainya, tidak. Tapi itu cara menjelaskan sesuatu yang memang tak bisa kita mengerti karena kita tidak tahu keadaan kita. Kita hanya tahu kita ini akan sampai, akan merasa kesampaian. Nah, dalam perjamuan itu, dalam setiap perjamuan yang bagus itu suasana rileks. Kita duduk bersama-sama orang dengan yang kita dekat. Kita merasa damai, kita merasa aman, kita merasa bersyukur, kita merasa berterima kasih. Itu contoh surga yang disebutkan Yesus. Ada satu hal yang saya kira juga penting. Di surga itu, kita akan bertemu dalam kasih dengan semua orang yang pernah berarti sesuatu bagi kita. Jadi yang pernah dekat atau yang sekali-sekali kita akan ketemu. Kadang-kadang ada orang yang bilang ya berhadapan dengan Allah yang begitu mengatasi kita semua. Ya hubungan antara kita tidak begitu penting, keliru. Pada malam Paskah, teman-teman, ada upacara lilin Paskah. Lilin Paskah itu di depan. Kita ingat gereja itu gelap. Tapi kita masing-masing punya satu lilin kecil. Sangat indah. Waktu lalu lagu mengenai lilin Paskah dinyanyikan. Sesudah acara ini selesai, lampu dinyalakan. Gereja menjadi terang. Dengan akibat apa? Bahwa lilin-lilin kecil yang indah tadi hampir nggak kelihatan, maka kita matikan saja lilinnya, nggak usah. Nah, pada Tuhan itu persis kebalikannya. Berhadapan dengan cahaya kasih Tuhan, semua lilin kasih kecil kita justru bernyala dan kelihatan. Dekat dengan Tuhan membuat kita dekat dengan mereka yang pernah dekat dengan kita. Saya mengharapkan bahwa itu sesuatu yang amat sangat bagus. Tentu berlaku bagi anggota keluarga, teman, sebagainya orang. Kapan saja kita akan ketemu. Lalu, saya tuh mau sedikit bicara juga tentang neraka. Karena itu penting. Di Indonesia saya tidak melihat lukisan neraka. Di gereja-gereja mungkin ada, tapi saya sendiri nggak pernah melihat. Tapi di Eropa, terutama dari zamannya 300, 400, 500 tahun yang lalu, di gereja-gereja besar, gereja keuskupan misalnya, bagi saya contohnya itu Duomo di Firenze. Di situ mereka suka melukiskan pengadilan. Ya juga di Kapel Sixtina di Vatikan juga pengadilan. Tuhan dengan tangan Zeus. Di dalam Duomo di Firenze saya pernah naik ke atas, orang bisa naik. Lalu seluruh kupolo itu raksasa. Mungkin 40 meter itu. Pengadilan terakhir.
gambar neraka itu mengerikan, itu segala macam sadisme. Ada yang digergaji, ada yang dibakar, ada yang ditukul, digoreng dan sebagainya. Itu tidak lagi menjadi pandangan tentang neraka. Neraka bukan tempat di mana kita untuk selamanya disiksa. Tidak mungkin Allah menyiksa orang. Menyiksa orang itu selalu jahat. Allah tidak bisa jahat. Jadi tidak mungkin itu suatu tempat siksaan. Menurut teologi sekarang, saya kira juga teologi Paus Benedikt ke-16, sebelumnya Joseph Ratzinger, itu juga begitu. Neraka itu sederhana. Neraka itu kalau orang menolak diampuni. Semacam memotong komunikasi. Jadi membatu dalam kesombongan. Itu sangat mengerikan. Kita tidak tahu bagaimana mungkin ada orang yang tidak mau memaafkan, tidak mau dimaafkan, tidak mau mengakui bahwa ia perlu pemaafan. Yaitu yang kita sebut sombong. Dan Yesus jelas mengatakan kesombongan itu adalah dosa yang paling gawat. Barangkali itu dosa melawan Roh Kudus. Mengapa? Karena Allah tidak akan memaksa orang. Kalau orang memang mengatakan saya tidak mau, lalu bukannya lalu dia disiksa, dipukul, dibakar. Enggak. Tapi sepertinya di depan pintu masuk surga tidak mau masuk karena sombong. Tahu bahwa kalau dia rendah hati, mengaku salah, memberi pemaafan pada mereka yang bersalah kepadanya, bahwa semuanya menjadi baik, bahwa dia menemukan diri, tapi dia tidak mau. Nah, teman-teman, kita bisa bertanya, apa ada orang yang masuk neraka? Dan satu hal yang menarik, teman-teman, Gereja Katolik sudah menyatakan ribuan orang pasti masuk surga. Semua yang dinyatakan suci, jadi orang kudus. Semua yang dinyatakan beato. Gereja mengatakan pasti di surga. Selama 2000 tahun, sekalipun gereja tidak mengatakan dia itu pasti masuk neraka. Neraka jelas merupakan sebuah kemungkinan. Karena Yesus berulang kali memperingatkan. Jadi itu bukan sesuatu yang di pemikiran kosong. Kemungkinan bahwa kita membatu dalam kesombongan ada. Akan tetapi bisa juga bahwa istilah teolog besar temannya Paus Benedikt, Hans Urs von Balthasar, bisa juga neraka kosong. Maksudnya, akhirnya semua
bisa di hadapan Allah bertobat. Kan di surat pertama Paulus kepada kepada Timotius bab 2, dia mengatakan Tuhan menghendaki agar semua diselamatkan. Saya mengharapkan bahwa kehendak Tuhan itu akan terlaksana, bukan dengan memaksakan. Jadi bahwa akhirnya orang berhadapan dengan Tuhan menyesal dalam-dalam. Teman-teman, saya sudah omong 35 menit. Saya mau mengatakan tidak perlu takut menghadapi kematian karena ditunggu oleh Tuhan yang kasih. Betul, kematian itu bagi kita jurang gelap. Di dasar jurang gelap, tangan Tuhan menampung kita dan semuanya bisa menjadi baik. Jadi mari kita sering memikirkan kematian itu. Kematian kita bukan untuk tidak melaksanakan tugas-tugas di dunia, tetapi untuk bersyukur Tuhan menunggu kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pastor Terima Frans. kasih Romo. Terima kasih untuk renungan pada malam hari ini. Iya, Izinkan saya merangkum sedikit ya, Pastor. silahkan. Ya. Berbicara tentang kematian, maka semua yang bernafas suatu saat, pada saat Tuhan akan mengalami kematian. Kematian menjemput dengan tidak mengenal usia, dia tidak mengenal status atau jabatan. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Seperti yang Pastor katakan tadi, kalau kita mengalami kematian berarti itu seperti jatuh ke jurang yang gelap. Bagi sebagian besar orang, kematian itu adalah hal yang menyeramkan, membuat hati deg-degan, sebab kita tidak mengetahui hal yang akan terjadi setelah kematian. Namun bagi orang Kristiani yang percaya pada Kristus, kematian adalah sebuah siklus hidup yang harus kita terima dengan lapang dada. Kematian tidak lagi menakutkan jika semua atau semasa hidup kita isi dengan hal-hal yang benar. Manusia mempunyai usia yang terbatas, seperti bunga rumput yang hari ini ada dan sebentar sudah hilang lenyap. Pastor katakan tadi juga, kematian itu jatuh ke tangan Tuhan yang adalah kasih itu sendiri. Setiap hari kita diberi kesempatan, setiap hari kita bertanding dengan diri kita sendiri, kita diperhadapkan dengan pilihan, apakah kita memilih kedagingan atau kita memilih ikut suara Roh Kudus. Tuhan menganugerahkan kepada kita akal budi dan hikmat untuk bisa hidup dengan baik dan benar. Setelah kematian kita bertemu dengan Tuhan, Dia adalah sang segalanya. Kita transparan, tidak ada yang bisa tersembunyi, dan pada saat itu kita akan malu apabila memang kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Pastor juga katakan Tuhan yang adalah keadilan. Jika kita diperlakukan tidak adil, apakah kita dapat memaafkan? Tuhan juga adalah kasih, seperti perumpamaan seorang bapa yang baik, seorang ayah yang baik, yang dia menunggu dengan tangan terbuka anak yang dikasihinya.
Tuhan memberi kita kekuatan agar kita bisa menyesal dan memaafkan. Hanya tinggal bagaimana caranya kita mau buka hati. Sorga adalah suatu perjamuan kasih dengan sang mempelai. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang terkasih, yang kita kasihi, yang kita pernah berarti bagi mereka. Dan juga jangan lupa ada neraka. Itu adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang menolak untuk diampuni. Jiwa-jiwa yang membatu dalam kesombongan. Masuk neraka atau tidak itu adalah hak Tuhan. Hanya ingat saja kerahimannya begitu sangat besar. Menghadapi kematian, ingatlah kita jatuh ke tangan Tuhan yang penuh kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, satu malam yang sangat membahagiakan bagi kita. Mari apabila ada yang mau bersharing iman,